adalah pengacara Tony ikut angkat bicara dan mendukung Teh Novi. Adalah orang baik, orang yang membantu Agus berdasarkan permintaan pihak Agus ingin mendapatkan donasi untuk pengobatan matanya, kesembuhan matanya. Mbak Novi bergerak membantu Agus. Dan inilah pesan pengacara Tony untuk Agus. Jangan sampai Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum, dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Seperti apa di luar ya, artinya secara nggak langsung ngasih tahu, dia bisa apa namanya, bisa seperti itu ya mungkin karena dari ujakan itu, jadi dia memberanikan diri atau beranikan untuk melaporkan. Sejauh itu sih saya rasa harus seperti orang kayak gitu, menurut saya pribadi ya. Tapi kalau pada saat kita mau minta tolong terhadap dinas sosial, responnya lama, ya kan kita pasti akan melakukan langkah cepat dong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Segitiga Hitam. Berita terbaru untuk kasus Agus Salim polemik dengan Teh Novi. Masalah donasi ini adalah pengacara Tony ikut angkat bicara dan mendukung Teh Novi. Adalah orang baik, orang yang membantu Agus berdasarkan permintaan pihak Agus ingin mendapatkan donasi untuk pengobatan matanya, kesembuhan matanya. Mbak Novi bergerak membantu Agus bekerja sama dengan Bang Denny Sumargo atau Bang Densu, ya. Kemudian dilakukanlah penggalangan dana atau donasi sehingga terkumpullah donasi kurang lebih informasi yang saya dapat mencapai 5 miliar rupiah. Itu luar biasa. Belum tentu orang lain bisa melakukan hal itu sampai terkumpul donasi sebesar 1,5 miliar kurang lebih. Itu saya apresiasi langkah atau upaya Mbak Novi untuk membantu Agus. Dan pengacara Tony juga membenarkan bahwa kesalahan Agus memakai uang donasi yang tidak seharusnya digunakan untuk yang lain, seharusnya untuk berobat. Pengacara Tony juga memberikan solusi untuk Agus yang telah terlanjur melaporkan Teh Novi melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas. Donasi yang ada pada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak amanah untuk berobat, ternyata dipakai untuk yang lain, pasti marah dan wajar. Nah, nasi sudah menjadi bubur, masyarakat sudah terlanjur tahu, tinggal bagaimana solusinya. Solusinya adalah harus duduk bersama. Dan inilah pesan pengacara Tony untuk Agus. Agus harus tahu bahwa Teh Novi dan juga Denny Sumargo telah membantunya selama ini. Jangan sampai Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum, dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Kalau kita dalami, sebenarnya siapa sih dalang dari berubahnya sifat Agus yang awalnya mau mengikuti Teh Novi dan yang sekarang berubah menjadi memusuhi Teh Novi? Kita tahu bahwa Agus tidak bisa membaca dan melihat. Penipuan, penggelapan, ya pasalnya ada. Kita sudah somasi. Kalau lu nggak takut audit sini, jangan ngomong audit. Ujungnya dilapor kan? Ayo sini kita buka, kita masuk ke audit. Bisa kok. Ya, semua data udah lengkap ya? Lengkap. Ya, Mantap. gak usah ngomong. Lu mau berwatak, gue nggak pengaruh.
Lu mempengaruhi 100.000 orang petisi sama gua, nggak ada pengaruh. Nggak ada yang gelap ya dalam kebenaran. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Opi, saya berhenti jadi lawyer. Jauh ini sih dia masih drop ya, mungkin karena stres juga dan lihat selalu. Berarti bukan kita ya yang ngasih untuk memberi dia supaya tahu berita yang lagi sedang beredar ya apa. Nanti si Agus sendiri yang selalu nanya ada berita apa sama istrinya. Jadi secara nggak langsung karena pemaksaan Agus kepengen tahu berita seperti apa di luar ya, istrinya secara nggak langsung kasih tahu. Ya awalnya sih hujatan dari netizen itu sendiri ya, yang mungkin ya kurang tahu juga ya, mungkin hujatannya ya terlalu bikin posisi menjatuhkan Agus atau juga memojokkan Agus ya. Ya dia bisa seperti itu ya, mungkin karena dari hujatan itu jadi dia memberanikan diri atau bersikap untuk melaporkan. Sejauh itu sih saya rasa Agus seperti orang kayak gitu menurut saya ya. Tolong hapus semua media-media yang mengarah ke saya. Tapi ternyata masih ada postingan-postingan dari Banovi yang memojokkan, saya anggap ya memojokkan saya. Dalam postingan akun media sosialnya, Tenovi sangat kecewa sekali atas tudingannya pengacara Farhad Abbas yang menuduhnya bertubi-tubi dan menyebut juga yayasan yang dikelola Tenovi adalah yayasan bodong. Kanovi itu tidak diketahui oleh dinas sosial. Coba bagaimana sih perjalanannya selama ini Kanovi ini karena melakukan itu aktivitasnya? Monggo silakan. Tidak diketahui dinas sosial itu gimana ceritanya? Tidak diketahui dinas sosial, yayasan kita udah resmi. Terus kalau kita bantu orang terlantar di jalan kan ya gimana? Ya kita bawalah. Kalau misalnya gini loh, konteksnya ini berbeda-beda ya. Kan saya tangannya nggak cuma case-case terkait Mas Agus aja gitu. Kalau misalnya konteksnya kita menemukan ODGJ terlantar, sebenarnya sesuai dengan undang-undang fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kalau pada saat kita mau minta tolong terhadap dinas sosial, responnya lama, ya kan kita pasti akan melakukan langkah cepat dong gitu. Dan alhamdulillah kita bisa bawa ke rumah sakit jiwa atau kita bawa ke yayasan, seperti itu sih. Agus yang mangkir dari kelanjutan pengobatan matanya juga disinggung Tenovi dan Mas Gary. Agus lebih mementingkan uangnya kembali ketimbang kesehatannya. Gitu kan. Dan bahkan hari ini nih kita dapat kabar dari rumah sakit Mas Agus itu nggak datang teh. Harusnya Mas Agus nih ada pengecekan karena harus ada operasi kelopak mata dan biayanya 100 juta. Nah itu kita udah menyiapkan ya Mas dananya, kan emang dana untuk Mas Agus dan ini harus ditekankan lagi guys, dananya masih utuh uang Mas Agus gitu. Jadi makanya pas hari ini kita dapat info dia nggak datang loh, berarti dia nggak jadi operasi dong gitu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video ini. Jangan lewatkan video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.